Mulai. Kita Ya, mulai Pak Pathar. oke, kita mulai ya, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tetap kita berterima kasih kepada guru kita, Prof. Siti Mujibatun. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan fi sabilil ilmi. Kali ini kami akan presentasi dengan judul Hermetika Hadis, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman. Nah, kebetulan kami ini di Jakarta ada undangan Sekjen World Muslim League Robitu Alam Islami, udah 3 hari, dan sekarang menuju bandara. Jadi kalau kurang jelas sinyal atau apa, mohon maaf sebelumnya. Presentasi ini membahas hermeneutika hadis Fazlur Rahman dengan fokus pada gagasan double movement, living sunnah, serta ijtihad etis sebagai kerangka neo-modernisme Islam. Tema ini penting karena menguraikan hubungan wahyu dan sejarah sebagai proses komunikasi moral. Selain itu, kajian menekankan kontribusi Rahman dalam membangun model interpretasi yang setia pada nilai dasar Islam sekaligus relevan terhadap tantangan modern. Presentasi ini disusun untuk menjelaskan bagaimana kerangka hermeneutika Rahman bekerja dan implikasi metodologisnya bagi studi Islam kontemporer. Abstrak. Presentasi ini mengkaji hermeneutika hadis Fazlur Rahman yang berupaya melihat hadis bukan sekedar teks historis, tapi sebagai sumber nilai moral yang dinamis. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman hadis harus bersifat kontekstual dan historis. Kesimpulan makalah ini menegaskan bahwa hermeneutika Rahman membuka jalan bagi ijtihad etis yang memungkinkan Islam tetap relevan dengan zaman tanpa menghilangkan landasan normatifnya. Pendahuluan. Studi hadis seringkali terjebak dalam pendekatan tekstualitik yang menekankan validitas sanad dan keotentikan matan semata. Sementara dimensi historis, sosial, moral hadis cenderung diabaikan. Pendekatan tradisional ini menyebabkan kesulitan dalam menafsirkan hadis secara kontekstual terhadap tantangan zaman modern. Akibat kekurangan pembacaan historis sebagian besar diskursus hadis gagal menjawab problem sosial modern seperti keadilan gender, HAM, pluralisme. Masalah ini memperlihatkan kebutuhan metode interpretasi yang lebih komprehensif. Sebagai respon terhadap stagnasi ini, Rahman menekankan pentingnya menggabungkan analisis teks dengan tujuan moral wahyu agar interpretasi tetap relevan dan dapat diterapkan secara kontekstual. Hadis dan sunnah. Rahman membedakan secara mendasar antara hadis dan sunnah. Baginya, sunnah bukan hanya kumpulan riwayat masa lalu, tapi prinsip etika profetik yang terus hidup dan harus direalisasikan secara kontekstual. Sunnah adalah nilai moral Nabi yang senantiasa ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman, bukan bentuk perilaku literal yang harus ditiru tanpa mempertimbangkan situasi. Karena itu, Rahman menolak pandangan tradisional yang memosisikan hadis sebagai teks statis dan absolut. Ia menegaskan bahwa
hadis harus dipahami dalam dinamika sejarah, yakni sebagai produk diskursif yang menjelmakan nilai etis Nabi dalam konteks tertentu. Selanjutnya, Rahman PS Orientalisme Barat. Hermeneutika Rahman berkembang sebagai respon langsung terhadap Orientalisme Barat. Ia menentang keras pandangan Joseph Saad yang menilai bahwa hadis merupakan konstruksi sosial dari generasi Muslim setelah Nabi. Menurut Rahman, pandangan tersebut tidak hanya reduksionistik, tapi juga melemahkan fondasi normatif Islam karena meniadakan fungsi kenabian sebagai sumber keteladanan moral. Sebagai jawaban, Rahman membalik argumen orientalis yang menunjukkan bahwa hadis tidak lahir dari fabrikasi sejarah, melainkan dari proses kristalisasi nilai etis dan praktik hidup Nabi yang telah dihayati oleh komunitas Muslim awal. Dengan demikian, hadis dipahami sebagai ekspresi otentik dari sunnah profetik, yakni teladan moral yang melekat dan hidup dalam masyarakat, bukan produk imajinatif umat setelahnya. Kontribusi khusus Fazlur Rahman. Untuk menjawab dua kutub itu dan demi menjaga relevansi hadis, Rahman mengusulkan metode hermeneutika dua gerak. Pertama, bergerak dari persoalan masa kini menuju konteks historis hadis guna memahami situasi sosial, motif, dan karakter persoalan yang dihadapi Nabi. Kedua, membawa kembali prinsip moral universal dari konteks historis itu untuk diterapkan dalam realitas modern. Dengan pola ini, hadis menjadi sumber nilai yang terus hidup dalam lintasan sejarah. Konsep double movement merupakan sumbangsih terbesar Rahman, di mana hadis dibaca melalui dua arah, kembali ke konteks perwahyuan dan kembali lagi ke realitas modern dengan nilai etikanya. Rahman memperkenalkan konsep living sunnah untuk menegaskan bahwa sunnah bukan hanya teks, tetapi nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia menjadikan maqasid dan etika Qur'ani sebagai pusat interpretasi, sehingga tafsir hadis tidak berhenti pada literalitas, tetapi bergerak menuju prinsip moral universal. Selanjutnya, genealogi intelektual atau latar dan pendidikan. Rahman dibesarkan dalam tradisi keilmuan Islam klasik, memperoleh pendidikan madrasah dan menguasai bahasa Arab, hadis, dan fikih. Latar ini menghubungkannya dengan warisan intelektual Sunni tradisional. Studi lanjutan dari Rahman di Oxford memperkaya perspektifnya dengan filsafat modern dan hermeneutika barat, membentuk sintesis pemikiran antara warisan klasik dan modernitas rasional. Pengalaman profesional di Pakistan dan Chicago membuat Rahman semakin kritis terhadap stagnasi metodologi Islam dan mendorongnya mengembangkan pendekatan hermeneutik etis. Selanjutnya, dialektika tradisi PS modernitas. Rahman menghargai hazanah klasik, tetapi mengkritik dogmatisme dan stagnasi akibat taklid yang menggantikan ijtihad, menyebabkan umat tidak mampu merespon perubahan zaman. Ia melihat bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan begitu saja secara literal, tapi tanpa membaca konteks historis dan etika yang mendasari teks. Karena itu pendekatan historis menjadi penting. Melalui double movement,
Rahman menawarkan model dialog antara wahyu dan realitas sehingga nilai moral wahyu dapat terus hidup dalam setiap zaman. Selanjutnya, kritik orientalisme dan posisi sunnah hadis. Orientalis seperti Syekh menganggap hadis sebagai konstruksi pasca Nabi. Rahman menolak pandangan ini dengan menunjukkan bahwa sunnah hidup lebih tua dari kodifikasi hadis. Rahman membedakan hadis sebagai teks verbal dan sunnah sebagai tradisi etis yang berkembang dalam komunitas Nabi. Pendekatan ini memperluas ruang pemaknaan hadis. Dengan demikian, studi hadis tidak hanya menilai validitas sanad, tapi juga relevansi moral dan konteks sosial yang melatarinya. Selanjutnya, double movement, gambaran umum. Gerakan pertama dimulai dari persoalan kontemporer untuk memahami kembali konteks perwahyuan hadis, termasuk kondisi sosial politik dan intensi moral Nabi. Gerak kedua merumuskan prinsip moral universal dari konteks historis tersebut, kemudian menerapkannya pada situasi modern secara kreatif dan bertanggung jawab. Metode ini memastikan bahwa tafsir tetap terhubung dengan wahyu sekaligus mampu menjawab realitas baru. Selanjutnya, tujuan double movement. Double movement diarahkan untuk menemukan moral ideal, yaitu nilai etis Qur'ani yang bersifat universal dan tidak terikat bentuk literal teks. Pendekatan ini mengungkap rasionalitas hukum sehingga aturan tidak diterapkan secara kaku tanpa memahami tujuan moralnya. Dengan demikian, interpretasi menghasilkan produk hukum yang lebih bermakna inklusif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, distingsi hadis dan sunnah. Hadis dipahami sebagai bentuk verbal dari ucapan dan perbuatan Nabi yang direkam oleh perawi dan memiliki keterkaitan historis tertentu. Sedangkan sunnah dipahami sebagai nilai dan praktik moral Nabi yang hidup dalam masyarakat awal Islam dan bersifat dinamis. Fokus pada sunnah memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel dan etis, karena yang diambil adalah nilai profetik, bukan bentuk literalnya. Pendekatan rasio legal. Rasio legal menelusuri alasan sosial dan moral di balik munculnya suatu hadis atau keputusan Nabi, agar tujuan etisnya dapat dipahami secara utuh. Dengan metode ini, teks-teks hadis tentang murtad, kepemimpinan perempuan, riba, dan lain-lain dapat dibaca secara kontekstual. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan sekedar meniru bentuk masa lalu. Integrasi wahyu, akal, dan sejarah. Wahyu dipandang sebagai sumber nilai normatif yang memberi arah moral dalam kehidupan manusia. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami konteks sosial dan menafsirkan wahyu secara kritik dan bertanggung jawab. Sejarah menjadi ruang bagi aktualisasi nilai wahyu, sehingga pemahaman agama selalu bergerak mengikuti dinamika sosial. Hermeneutika dalam neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam adalah proyek pemikiran yang mencoba merekonsiliasi tradisi keagamaan dengan rasionalitas modern tanpa bersikap sekuler. Rahman menjadikan hermeneutika sebagai fondasi utama neomodernisme karena memungkinkan dialog terus-menerus antara teks dan realitas. Dengan demikian,
modernitas tidak dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk menghidupkan kembali nilai moral Islam. Selanjutnya, transformasi usul fikih. Rahman menggeser metode fikih dari deduksi tekstual menuju ijtihad berbasis moral ideal yang lebih fleksibel dan realistis. Ijtihad tidak lagi dipahami sebagai pencarian jawaban literal, tapi penemuan nilai etika yang dapat diterapkan pada kasus baru. Model ini memungkinkan hukum Islam merespon isu demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan keadilan sosial. Studi kasus kepemimpinan perempuan. Hadis larangan kepemimpinan perempuan. Lan yubliha qaumun walau amruhum imra'atan. Dibaca Rahman dalam konteks jatuhnya Persia yang dipimpin putri Kisra, sehingga bukan norma universal. Prinsip moral yang diekstrak adalah pentingnya kompetensi dan tanggung jawab dalam kepemimpinan, bukan jenis kelamin. Pendekatan ini memperkuat argumen kesetaraan gender dalam Islam dan relevan untuk konteks politik modern. Studi kasus murtad dan kebebasan beragama. Hadis yang menyatakan hukuman mati bagi murtad, man baddala dinahu faqtuluhu, dipahami sebagai respon terhadap pengkhianatan politik pada masa Nabi, bukan sebagai keputusan teologis universal. Prinsip moral yang ditarik adalah perlindungan komunitas dan stabilitas sosial, bukan pemaksaan iman. Dalam konteks modern, kebebasan beragama menjadi nilai yang selaras dengan maqasid Islam yang menjaga martabat kemanusiaan. Selanjutnya, studi kasus etika ekonomi. Larangan Nabi terhadap sistem bagi hasil tertentu, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum sawa. Fazlur Rahman ini dipahami sebagai kritik terhadap praktik eksploitatif yang menindas petani. Prinsip moral yang diekstrak adalah keadilan sosial dan perlindungan ekonomi bagi pihak yang lemah. Aplikasi modernnya mendorong sistem ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan menjunjung keseimbangan sosial. Pendidikan dan dialog peradaban. Dalam pendidikan, Rahman mendorong pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran historis dan peka konteks, bukan sekedar hafalan literal. Hermeneutika Rahman juga menyediakan kerangka dialog antar agama dengan menekankan nilai moral universal yang dapat ditemukan dalam teks keagamaan. Gerakan sosial keagamaan memanfaatkan pendekatan Rahman untuk reformasi gender, keadilan sosial, dan pembacaan agama secara humanistik. Selanjutnya, kritik dan kesimpulan. Kritik terhadap Rahman meliputi potensi subjektivitas moral ideal, risiko pragmatisasi, otoritas tafsir, dan tuntutan metodologis tinggi yang membutuhkan penguasaan ilmu sosial. Namun, kritik tersebut justru memperkuat metodologi Rahman dengan memaksa perbaikan kriteria moral ideal dan memperkaya dialog antara ilmu agama dan sosial. Kesimpulannya, hermeneutika Rahman menawarkan paradigma Islamic ethical hermeneutik yang memadukan wahyu, akal, dan sejarah untuk menjawab tantangan modern secara etis dan tetap berakar pada nilai Qur'ani. Mungkin ini dulu
Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan sama-sama, perbaiki yang salah, dan kita tingkatkan yang sudah baik datang dari Tuhan menjadi yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Progo, pemateri kedua. Lanjut, Prof. Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu Prof. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis kajian pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ya. Yang pertama itu ada introduction-nya, urgensi hermeneutika hadis dalam studi Islam kontemporer, kemudian ada tantangan pembacaan hadis di era modern dan peran pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana urgensi hermeneutik hadis dalam konteks Islam kontemporer. Hermeneutik hadis tidak sekedar membaca teks, tetapi menafsirkan makna hadis sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kemudian tantangan di era modern seperti perubahan sosial, globalisasi, dan peran teknologi membuat pendekatan penafsiran tradisional tidak selalu memadai. Justru dengan kehadiran pemikiran Yusuf Al-Qaradawi menjadi penting karena dia menawarkan metode yang mencoba menjembatani teks klasik dengan realitas modern. Pemikiran Al-Qaradawi sendiri tentang pemahaman hadis itu yang diuraikan secara rinci dalam salah satu karyanya, yakni Ta'amal Ma'alil Al-Sunnah Al-Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi. Jadi itu bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hadis yang komprehensif secara tekstualis serta memiliki relevansi untuk setiap masa dan tempatnya. Mari kita berkenalan dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi beliau adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer dari Mesir yang meninggal dunia pada 26 September 2022 yang lalu di usia 96 tahun. Beliau juga dikenal sebagai seorang mujadid modern atau pembaruan pemikiran Islam yang berpengetahuan luas dan pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau juga sangat berpengaruh dalam menyebarkan pemahaman Islam moderat dan memberikan fatwa-fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman. Asal dari metodologinya adalah Al-Qaradawi memiliki 3 pilar metodologis utama. Yang pertama adalah keseimbangan antara nas dan akal. Beliau tidak menolak teks, tapi juga tidak menolak peran rasionalitas dalam memahami situasi kontemporer. Kemudian yang kedua itu ada tajdid, pembaruan tanpa memutus tradisi. Jadi beliau juga menerima tradisi tetapi mengkritiknya secara konstruktif ketika tidak lagi relevan dengan zamannya. Kemudian yang ketiga itu adalah al-maqasid syariah sebagai lensa penafsiran. Ini adalah inti dari pendekatannya. Tujuan syariat kemaslahatan kejadian kebijaksanaan lebih utama daripada realitas teks itu sendiri. Prinsip dasar hermeneutik dari Al-Hadis Al-Qaradawi itu sendiri adalah menekankan bahwa
interaksi dengan hadis harus dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama adalah kritik internal, yakni validitas riwayat atau sanad dan matan. Kemudian yang kedua itu adalah kritik eksternal, pemahaman interpretasi dalam aspek pemahaman hermeneutik. Kenapa? Halo? Slide-nya digeser katanya. Nah, ini udah ya? Tidak bergerak. Dan bergerak, diam di tempat, judulnya saja yang muncul. Nah, Nah, baru bergeser ke budaya ini. Apa ini? Pas, prinsip. Nah, astagfirullahaladzim. Prinsip dasar hermeneutik hadis Al-Qaradawi itu menekankan bahwa interaksi dengan hadis harus dilakukan dengan dua langkah pertama, yakni kritik. Hilang ya Pak. Hilang lagi ya? Astagfirullahaladzim. Apa ini? coba biar saya bantu Pak Pro. Oh, siap-siap. Coba dibantu dulu. Terus, tar. Sampai mana itu Pak Progo? Sampai prinsip. Prinsip. Nah ini. Ya, Oke. siap. Lanjut Pak Progo. Oke, ada dua kritik, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Itu yang pertama, memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah menghimpun hadis yang setema. Dan yang ketiga itu adalah mengompromikan atau mentarjihkan hadis yang kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian memperhatikan konteks historis dan sosial. Next. Kemudian metode kontekstualnya itu dipaparkan ada 3 tahapan penting. Yang pertama itu adalah rekonstruksi konteks turunnya hadis, bagaimana kita mengetahui kapan, kemudian kepada siapa, dan mengapa hadis itu diucapkan. Kemudian yang kedua itu adalah membedakan hukum yang tetap dan fleksibel. Ini adalah inti dari moderasi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian yang ketiga adalah memakai maqasid sebagai verifikasi. Jika interpretasi literal bertentangan dengan tujuan syariat, maka penafsiran harus ditinjau ulang. Next. Kemudian ada perdebatan dan kritik. Bagaimana bagian ini kemudian menjelaskan bahwa pandangan yang mengkritik Yusuf Al-Qaradawi itu adalah pertama kalangan tradisionalis yang menilai terlalu menekankan konteks sehingga mengurangi kekuatan teks. Kemudian ada tudingan bahwa pendekatannya membuka pintu liberal hukum. Dan yang ketiga itu, namun di sisi lain, pendekatannya memperkaya tradisi akademik dan memperluas ruang ijtihad. Kemudian yang lainnya itu adalah interpretasi Qaradawi memang progresif, tetapi tetap dalam pagar syariat. Next, Gus. Next. Lain. Kemudian tadi kasus pemikiran Al-Qaradawi itu sendiri, pada bagian ini beliau memberi contoh nyata bagaimana hermeneutik itu bekerja.
Yang pertama adalah bagaimana perempuan di ruang publik. Qardawi sendiri menafsirkan ulang hadis-hadis tentang perempuan dengan menekankan maqasid atau kemaslahatan dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah fatwa beliau tentang keuangan syariah modern. Beliau memperbolehkan banyak instrumen ekonomi modern karena ilat dan maqasid menunjukkan kemaslahatan ekonomi. Kemudian implementasi hudud, beliau berpendapat bahwa hudud hanya bisa diterapkan dalam kondisi keadilan sosial yang ideal. Kemudian studi kasus ini memudahkan pemahaman konkret tentang metode Al-Qardawi. Kontribusinya bagi studi hermeneutik hadis itu adalah yang pertama, memposisikan maqasid sebagai fondasi penafsiran hadis, kemudian memberikan kerangka interpretasi yang relevan untuk isu kontemporer dan membangun dialog produktif antara teks klasik dan modern. Jadi kesimpulannya adalah Al-Qardawi menawarkan pendekatan hermeneutik hadis yang moderat, kemudian kontekstual dan berbasis maqasid, kemudian relevan dengan tantangan zaman saat ini, dan pendekatan ini sangat penting bagi pengembangan studi hadis dan fikih kontemporer. Demikian Prof, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bib 1. Pak Jopo. Pak Jopo, Habib. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, terutama untuk Ibu Prof, begitu juga dengan sahabat semua. Sehat selalu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hermeneutik hadis kajian pemikiran Suhdi Ismail. Adapun untuk memperkenalkan Suhdi Ismail ini adalah seorang ilmuwan terkemuka yang karyanya memberikan kontribusi signifikan bagi bidang studi hadis, khususnya di bidang hermeneutik. Pendekatan inovasinya menantang interpretasi tradisional dan membuka jalan baru untuk memahami hadis-hadis Nabi. Seperti ada di beberapa pemaparan tentang profil beliau juga kita lihat bahwasanya analisisnya beliau itu lebih merincikan tentang bagaimana memaknai tafsir hadis itu sendiri. Pemahaman kontekstual menurut beliau menekankan konteks historis dan sosial hadis untuk mendapatkan makna yang akurat. Analisis kritis menerapkan metode yang ketat untuk mengevaluasi keaslian dan interpretasi teks hadis. Relevansi kontemporer menjembatani teks kuno dengan tantangan modern dan kebutuhan masyarakat. Hermeneutik hadis dalam pemikiran Suhdi Ismail, yakni yang pertama memisahkan antara hadis tekstual dan kontekstual. Hadis tekstual dan kontekstual. Yang kedua, pentingnya asbabul wurud, konteks histori hadis. Kemudian penekanan pada tujuan syariat, maqasid syariah. Yang selanjutnya analisis bahasa dan makna leksikal.
Contoh penerapan hermeneutik hadis menurut Syudi Ismail. Yang pertama, hadis tentang kebersihan menggunakan air mengalir. Yang kedua, hadis tentang larangan menyimpan kurma. Ya. Analisis unsur hermeneutik dalam pemikiran Syudi Ismail, yakni ada pada tabelnya unsur hermeneutik pemikiran Syudi Ismail, kontekstualisasi teks, pembagian hadis tekstual dan kontekstual, sejarah sebagai kunci makna, asbabul wurud, bahasa sebagai pintu makna, analisis semantik dan kebahasaan, akal dan subjektivitas pembaca, penalaran rasional dalam memahami hadis, dan aktualisasi makna kesesuaian dengan maqasid syariah. Kesimpulan, pemikiran Syudi Ismail menunjukkan bahwa pemahaman hadis tidak cukup dilakukan secara tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks historis, sosial, tujuan syariat. Meskipun ia tidak menggunakan istilah hermeneutik, pendekatan yang ia terapkan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hermeneutik modern. Syudi Ismail menegaskan pentingnya membedakan hadis yang bersifat tekstual dan kontekstual, serta perlunya memahami asbabul wurud, analisis bahasa dan kondisi sosial budaya pada masa Nabi untuk mendapatkan makna yang tepat. Ia juga memetakan maqasid syariah sebagai pedoman, mampu menjawab persoalan modern secara maslahat dan proporsional. Dengan demikian, kontribusi Syudi Ismail terletak pada integrasi antara metodologi hadis klasik dan pendekatan hermeneutik yang rasional, moderat, serta aplikatif. Pemikirannya memperkaya khazanah studi hadis kontemporer, khususnya dalam upaya menafsirkan hadis secara lebih relevan, humanis, dan kontekstual bagi kehidupan umat Islam masa kini. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, berhenti Ya, sinyalnya. sudah cukup 3 Bu Prof. Kita Pak Rudi, kita mulai yang bertanya. Dari 3 pemateri. Silakan, mungkin ada yang mulai. Kalau belum ada yang memulai, saya bertanya kepada 3 pemakalah. Yang pertama ke Pak Kiai Nur, kalau kita perhatikan Fazlur Rahman ini, Ya. salah satu gaya penafsiran, gaya hermeneutiknya itu tidak terlalu memperhatikan
historis ayat historis hadis atau ayat di masa lalu. Artinya disesuaikan dengan konteks terkini eh, tanpa mengurangi nilai-nilai Quran. Nah, seperti contoh eh, tentang poligami, satu poligami ya. Poligami itu oleh Fazlur Rahman ini tidak dianggap benar. Jadi monogami karena ayat itu tidak sesuai dengan zaman sekarang, hanya sesuai di zaman yang masa lalu. Kemudian yang kedua, ada namanya milkutam. Milik sempurna merupakan syarat daripada jual beli itu harus ada milik sempurna. Tetapi di masa sekarang ini jarang kita bertemu dengan pemiliknya di toko-toko itu. Nah, itu salah satu dibolehkan oleh hermeneutiknya Fazlur Rahman. Nah, dalam hal ini di era pemikiran kita sekarang ini seperti apa kita batasi penerimaan kita tentang konsep-konsep berpikir Fazlur Rahman ini yang kadang-kadang eh, seperti ayat poligami itu dianggap monogami yang sekarang ini. Sehingga memunculkan kebolehan menafsirkan Al-Quran secara individu-individu, kan seperti itu akhirnya. Seperti guru gembul di masa sekarang ini, itu salah satu penyebab daripada hermeneutiknya Fazlur Rahman ini yang kadang-kadang memancing orang untuk mau menafsirkan menghermeneutik Quran secara individu-individu. Itu untuk Pak Kiai Nur. Kemudian untuk Pak Progo, Qardawi ini dalam hadis itu kalau bertentangan dengan ilmiah harus ditolak hadis itu. Seperti itulah kira-kira yang bisa saya tangkap dari pemahaman Profesor Dr. Qardawi. Ada sebuah hadis yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Hasan Sahih. Nah, ini kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah yang jelas. Sementara Profesor Dr. Muhammad Qardawi ini apabila tidak ada ilmiah yang jelas, maka hadis itu ditolak. Nah, bagaimana kita menyikapi sementara kita banyak mengamalkan hadis-hadis ini? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Nah, ini kan sering kita amalkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sementara Profesor Dr. Muhammad Qardawi ini karena tidak ada ilmiah yang jelas tentang hadis itu, maka bisa tidak dipakai. Kemudian yang terakhir adalah ini sering terjadi ini dari Suhud Ismail. Iza waqa'a zubab fi syarabi ahadikum. Apabila ada lalat di minuman kita maka celupkanlah ia, kemudian dia disuruh kita mengangkatnya. Itu hadis karena di salah satu sayapnya adalah ada obat. Oleh Ismail ini menafsirkan bahwa itu bukan perintah medis, hanya sebabnya historisnya dulu adalah di masa itu lalat banyak di masa itu, sehingga Nabi menerjemahkan mengeluarkan hadis seperti itu karena untuk menghindari jijik. Nah, sementara ini juga dalam praktek sosial kita di tengah masyarakat sering kita pakai. Apabila di kopi kita ada lalat, kita celupkan dia dengan asumsi seperti tadi bahwa di sayap sebelahnya itu bisa sebagai obat. Nah, oleh Ismail ini tidak bisa dijadikan sebagai medis itu pendapatnya, penafsirannya. Sementara oleh para ahli medis zaman sekarang ini pernah menguji itu.
Dan saya rasa kita semua pernah membacanya di berbagai artikel tentang apa namanya lalat itu. Nah, tetapi oleh apa namanya Suud Ismail ini mengatakan itu tidak perintah medis. Sementara di zaman sekarang muncul itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Sementara dia yang mengatakan begitu, beliau yang mengatakan begitu, bahwa tidak medis, sementara di zaman sekarang ini dibuktikan oleh para ahli medis sesungguhnya hadis itu benar. Nah, dalam pandangan saya, yang keliru itu Ismail itu, Sahih Ismail itu, yang benar medis sekarang. Nah, mana yang kita pakai dalam hal ini dan bagaimana kita menguraikannya? Terus sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saparwadi untuk penanya kedua. Pak Saparwadi, penanya kedua dihidupkan dulu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Habib ya. Tadi beliau memberikan contoh terkait dengan apa tadi ya, air mengalir dan kurma ya. Artinya saya ingin meminta lagi ya contoh kasus yang lebih kontemporer lagi, sehingga nanti apa yang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ketua juga bisa disampaikan atau ditambahkan. Misalkan selain dari contoh air mengalir misalkan ya, dan kurma yang disebutkan tadi ya, mungkin bisa ditambahkan lagi yang apa namanya isu yang modernnya ya, misalkan seperti hadis tentang keluar rumah tanpa mahram. Nah, artinya ini kan konteks transformasi modern ya. Terus yang kedua hadis tentang obat tadi ya, obat dan pengobatan tradisional ya, konteks medis modern ya. Terus ada juga yang hadis tentang jual beli ya, konteks ekonomi digital. Artinya tadi sudah disinggung juga tentang terkait dengan ini. Mungkin ini akan membantu saya yang sebagai audiensi atau pendengar atau yang lainnya ini melihat relevansi hermeneutikanya ini bagaimana gitu ya. Mungkin begitu, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ya. Pak Fatur. Ya. Oke, mohon maaf ini yang saya tampilkan avatar saya. Ada sedikit gangguan di sinyal saya ini. Oke, terima kasih Pak Fatur. Ini langsung untuk ketiga pemateri. Oke. Jadi kalau Pak Fatur dengan Pak Sawarwadi tadi mempertajam pembahasan masing-masing pendapat ya, ahli tafsir tadi itu, ahli hadis tadi itu tentang hermeneutik, saya hanya memberikan pertanyaan secara umum saja karena ini dekat sekali dengan pembahasan-pembahasan kami keseharian ya, kaitannya dengan pro kontra hermeneutik dalam kajian keislaman. Jadi selama ini dalam lingkup kajian saya, lingkup pertemanan saya itu selalu mengambil posisi kontra dengan ilmu hermeneutik dalam kajian-kajian keislaman. Jadi menurut mereka itu sebagian besar ilmuwan muslim sampai sekarang gitu ya, itu menolak adanya kajian hermeneutik dalam menafsirkan teks suci keagamaan baik Al-Quran maupun hadis gitu ya. Dengan alasan salah satunya adalah
ilmu hermeneutik ini terlalu besar ya, memberi peran pembaca. Jadi itu yang berpotensi menggeser otoritas keagamaan dalam menafsirkan hadis. Salah satunya itu. Kemudian alasan yang lain kenapa menolak itu adalah dianggap sebagai pintu masuk liberalisasi tafsir dan juga pembacaan ulang syariat. Jadi menurut mereka penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis itu udah final gitu, tidak bisa dirubah. Nah, dua hal ini yang kemudian ingin saya minta penjelasan gitu ya dari ketiga pemateri, bagaimana kemudian mensikapi gitu ya, atau mendudukkan dua hal ini. Jadi yang pertama tadi itu ya, jadi adanya ruang terlalu besar bagi pembaca umum yang itu akan menggeser otoritas otoritas keulamaan itu dalam menafsirkan hadis. Dan yang kedua, dianggap itu sebagai pintu masuk liberalisasi tafsir ya, dan juga pembacaan ulang syariat. Nah, kalau menurut pemateri bagaimana mendudukkan hal ini gitu ya? Mungkin itu Pak Fatur. Ya, terima kasih Pak Rudi. Tinggal karena kita dibatasi oleh Bu Prof sampai jam 9, kalau di sini jam 10, ini sudah lebih 21. Jadi silakan pemakalah untuk menanggapi. Nanti kalau ada sisa waktu baru kita membuka sesi tanya untuk yang berikutnya. Silakan dari Pak Kiai Nur. Langsung nih Pak Pater. Oke. Pertama ini selalu yang menarik dari Pak Pater tentang Fankihu ma tawalakum minan nisa ini, karena sebagai contoh ini. Jadi kalah Pak Kiai ini min ashabil khauf ini Pak Kiai ini. Jadi kalau menurut Pak Fazlur Rahman, Fankihu ma tawalakum minan nisa itu dia melihat makna daripada ayat tersebut. Jadi nggak dilihat dari segi hukumnya boleh 2, 3, 4 atau harus satu monogami itu yang disasar oleh Fazlur Rahman ini makna daripada syariatnya, makna syariatnya, yaitu mengangkat derajat kaum wanita. Itu mungkin yang titik yang diambil. Jadi Islam itu mengangkat derajat kaum wanita gitu. Karena dulu kalau secara kan banyak janda-janda, bahkan budak-budak dan lain sebagainya, sehingga wanita saat itu kayak barang gitu. Sehingga Nabi menikahi 2, 3, 4 dengan tafsiran yang bermacam-macam, 2 kali 2, 3 kali 3. Bahkan Nabi sendiri kan khusus dia hukumnya dalam hal ini, dalam hal pernikahan ini. Tapi Fazlur Rahman itu bukan menentukan hukumnya 2, 3-an, tetapi yang diambil adalah maqasidus syariahnya itu. Jadi ayat ini diambil pelajaran darinya tentang mengangkat derajat wanita gitu. Itu kayaknya sasaran gap tinjauannya Fazlur Rahman ini terhadap hadis dan terhadap ayat gitu. Sehingga dipadukan dengan pertanyaan yang terakhir dari rekan, bagaimana kita menyikapinya ini?
kita yang intelektual itu dan jalan-jalan intelektual atau para ulama itu memang harus mengkaji semuanya kayaknya. Jadi hatta istilahnya ikroknya itu penelitian pengkajiannya dari semua pemikiran, sehingga nanti ada kita bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang aqua atau mungkin diintegrasikan atau mungkin ada pemikiran baru dari kita. Nah, setelah itu kalau menurut saya setelah ada suatu keyakinan grup atau hasil diskusi daripada para mujtahid ulama-ulama yang sekarang itu, baru itu diterapkan di orang awam mungkin. Sehingga nanti yang diterapkan di orang awam itu bukan di masing-masing pemikiran dari ulama-ulama yang sekarang, tetapi hasil penelitian kita gabungan daripada pemikiran ulama dulu dan ulama sekarang, sehingga di mana apakah ada salah satu dari pendapat-pendapat itu yang paling aqua atau pendekatan hermeneutiknya atau apa yang kita katakan sepakati, atau justru perpaduan dari semuanya, atau ada social gift atau pendapat lain yang harus diterapkan oleh orang awam itu. Karena orang awam ini kan derajatnya masih muqallid, sehingga dia kalau mengikuti kita hasil keputusan kita yang salah, ya sama-sama kita di neraka nanti kan gitu anunya. Terus mereka nuntut, kenapa saya di neraka? Yo, saya kan cuma ikut-ikutan. Nggak ada alasan bagi dia yang derajat muqallid itu. Ya, otak kamu taruh di pantat lah istilahnya gitu. Kenapa kamu nggak proses diri kamu menjadi derajat mujtahid yang bisa menentukan suatu keputusan hukum, gitu. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi juga dari rekan kita tadi itu, bagaimana kita menyikapinya, pendapat-pendapat pemikiran pada pendekatan-pendekatan yang modern dan klasik ini. Saya kira begitu. Kalau kita nanti simpulkan dengan pemikiran kita masing-masing, terjadi lagi khilaf pandangan kita terhadap semuanya ini. Pemikiran-pemikiran pendekatan yang modern ini dengan yang klasik saja sudah ada perbedaan-perbedaan, sehingga ada yang mazhabnya mazhabul jam'i, ada yang menguatkan salah satu mazhab, dan itu yang diterapkan di orang awam, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat awam muqallid itu, dan akhirnya yang dita'assubi adalah bukan masalah-masalah yang qot'i, daruri, tetapi hal-hal yang furu'i, bahkan suatu organisasi atau kelompoknya sendiri menjadi suatu agama, bukan sebagai wasilah untuk memahami agama itu, gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau yang terkait dengan apa namanya milkut tam, kan itu wala bai' ma laisa indahu, la yahilu salapun wala bai'un ma laisa indahu. Jadi yang belum kita miliki sempurna kan dilarang untuk menjualnya menurut hadis ini. Nah, tapi kalau pengkajian apa namanya yang di Fazlur Rahman ini, itu makna yang diambil itu pokoknya menghindari kerusuhan, kezoliman, atau nilai-nilai itu yang diambil pendekatannya itu terhadap Fazlur Rahman. Bukan masalah hukumnya boleh dan tidak itu, tetapi nilai-nilai yang terkandung di situ, maqasidus syariahnya yang dibahas, yang pendekatan Fazlur Rahman ini. Kayaknya seperti itu mungkin. Nanti mungkin ada yang bisa menambahkan lebih jelas. Terima kasih. Lanjut ke Pak Progo. Ini saya kira Budiono tadi, Pak Rudi ini pakai kacamata, pakai songkok, seperti mantan wapres dulu.
Lanjut Pak Progo. Pak Ketua. Siapa? Pak Progo. Mati Pak Progo itu. Jadi? Dihidupkan Lanjut aja. audionya. Sebentar ya. Dah. Barangkali ini saya hanya menyampaikan tentang bagaimana pendapat atau pikiran dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Barangkali jelas bahwa mengamalkan hadis yang tidak jelas itu mungkin maksudnya adalah hadis-hadis doib atau hadis-hadis yang lemah. Tetapi di dalam pandangan beliau adalah beliau memiliki syarat tertentu yang agak ketat gitu kalau saya lihat Bang. Jadi beliau sendiri juga dalam menetapkan dasar penetapan hukum syariah, misalkan halal haram itu, beliau juga agak hati-hati kalau saya lihat, kan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri kan dikenal memiliki pendekatan yang ketat dalam penerapan hadis-hadis doib. Kemudian kan kalau yang saya baca itu adalah ada 2 syarat tambahan pada 3 syarat yang sudah diutamakan, yakni ada di dalam Ibnu Hajar Asqalani, sehingga total menjadi syaratnya itu yang pertama ada tingkat dan kedoipan yang tidak parah, gitu kan. Mohon maaf ini saya agak belepotan kalau berbahasa Arab. Mohon maaf Ibu Pro begitu. Kemudian yang kedua itu berada di dalam lingkup prinsip syariah yang sudah mapan. Artinya adalah memiliki dasar Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga yang ditekankan oleh Al-Qaradawi itu adalah tidak diyakini berasal dari Nabi SAW secara pasti, melainkan hanya sebagai anjuran untuk kemudian tidak bertentangan secara lebih kuat, gitu kan. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi juga menambahkan 2 syaratnya lagi menjadi yang lebih ketat, seperti hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, begitu. Hadis yang sahih pastinya. Kemudian beliau juga memberikan kita bagaimana memahami hadis secara menyeluruh dan mengkaitkannya dengan hadis-hadis lain yang setema, seperti dalam penjelasan tadi, untuk bagaimana mendapatkan pemahaman yang lebih benar. Nah, itu mungkin untuk dijawab jawaban saya yang pertama. Kemudian oleh Cak Ruth tadi bagaimana hermeneutik, karena banyak juga para ulama yang menolak tentang bagaimana konsep hermeneutik ini, karena dikhawatirkan itu nanti menjadi arbiter, gitu kan. Kalau dalam bahasa saya itu arbiter, dia bebas gitu, bebas tafsir. Sementara Yusuf Al-Qaradawi sendiri memiliki sikap yang sangat kritis dan selektif terhadap hermeneutik itu sendiri. Meskipun beliau secara eksplisit sebenarnya menolak istilah hermeneutik. Dan beliau juga menolak penerapan metode hermeneutik Barat secara mentah-mentah terhadap Al-Quran dan Sunnah, begitu. Yang beliau menganggap bahwa kesemuanya itu nanti dapat mengarah pada interpretasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi
sikap Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menolak subjektivitas yang berlebihan, karena hermeneutik yang memberikan otoritas penafsiran yang terlalu besar pada subjektif penafsir itu sendiri. Kemudian yang dianggapnya itu sangat beresiko untuk beresiko mengabaikan makna yang objektif dan tujuan yang hakiki. Kemudian beliau juga menekankan bagaimana prinsip-prinsip syariat. Beliau menekankan pentingnya terikat pada prinsip-prinsip Islam yang telah hakiki, gitu ya, yang benar, seperti menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama dan memahami hadis dalam konteksnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pendekatan moderat dan kontekstual, gitu. Jadi beliau mengusung pendekatan moderat itu berupaya untuk menyeimbangkan antara mempertahankan otentitas teks dan relevansi dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Prof. Oke ya. Ya, tinggal Pak Habib Wan yang menjawab, Prof, baru Oke, iya. Prof yang Silakan menyimpulkan. Dr. Habib Wan. Masya Allah, terima kasih kesempatannya. Sesuatu hal yang sangat menarik tentang bagaimana hadis sayapnya lalat. Sesungguhnya di antara hal yang lebih mengingatkan kita terhadap berapa banyak tentang apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk di antara ada satu kitab yang kami pelajari di Kota Madinah, itu mencakup 50 adab di dalam 50 keadaan. Kalau kita telaah, sebenarnya semua yang telah dilakukan Rasulullah SAW, termasuk di antara adab-adab ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah, pada sejatinya dahulu tentunya tidak pernah diteliti secara medis. Namun kalau kita lihat kebaikannya itu semua aspek yang lalu kemudian di zaman ini ketika diteliti, pasti kebaikannya itu untuk kesehatan dan kebaikannya kita pasti akan terbukti secara medis. Kita kembali ke bagaimana bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu menyampaikan dalam bentuk hadisnya itu merupakan daripada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukti juga kebenarannya. Seperti apa yang menjadi permasalahan yang ketika tadi Pak Fathur Rahman menyampaikan tentang lalat. Lalu kemudian bagaimana Zuhri Ismail ini mensikapi tentang bagaimana lalat ini di antara sayapnya yang sebelah kiri itu ada penyakit, sebelah kanannya itu ada obatnya. Maka kalau kita celupkan kedua badannya, penyakit dan obatnya itu membuat kita bisa aman ketika kita bisa minum kopi yang sudah dimasuki lalat. Lalu kemudian seperti apa yang kami sampaikan tadi, kalau kita kembali ke beberapa banyak teks hadis yang menjelaskan tentang adab, bahkan sesuatu hal yang pernah disampaikan baginda Rasulullah SAW atau pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, kalaupun akan dibuktikan, mungkin sampai akhir zaman semuanya akan diteliti, pasti akan ketemu
bahwasanya apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah SAW itu bisa dibuktikan, karena apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu sesungguhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari kawan-kawan yang lebih memahami hadisnya. Lalu kemudian saya ke pertanyaannya Pak pengantin, Dr. Saparwadi. Bagaimana pandangan tentang hadis air yang mengalir? Adapun tentang air yang mengalir ini lebih banyak penekanan yang dimana bahkan di dalam riwayat hadis Bukhari yang dimana kalau kita melihat sebenarnya penekanannya itu lebih ke bagaimana ketika kita jangan mengotori air, yang dalam artian ketika kita menjaga kebersihan, maksudnya mohon maaf, lebih menjaga kebersihan ketika kita baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, ketika kita akan melakukannya itu di air yang mengalir. Nah, namun bagaimana hadis ini sebenarnya lebih menekankan kita untuk lebih menjaga kebersihan sebenarnya, di mana menjaga kebersihan termasuk penggunaan air yang mengalir itu lebih dijamin kebersihannya dibandingkan dengan air yang tidak mengalir. Namun di sini juga ditekankan bahwasanya penggunaan air yang mengalir ini juga bagaimana apa yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Bagaimana bahwasanya kita juga jangan boros kepada penggunaan air itu walaupun air itu banyak. Nah, intinya ajaran Islam tentang bagaimana lebih menggunakan air mengalir mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam ini sangat mencintai daripada kebersihan. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu tentang mengumpulkan kurma. Ini lebih ke muamalah. Kalau kita banyak membaca tentang bab muamalah, masuk di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah yang pernah kami baca, dan juga fikih muamalah yang ditulis Prof. Adil Warman Abdul Karim, atau yang kita baca juga di beberapa kitab-kitab yang membahas tentang muamalah. Islam ini selalu mengajarkan bagaimana tidak berbuat kezaliman, termasuk diantaranya ketika mengumpulkan bahan kebutuhan pokok daripada para kaum muslimin. Adapun selalu di penekanan Islam itu adalah bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, bagaimana maslahatnya umat dan kita selalu dalam tolong menolong. Adapun bagaimana apa yang diminta saudara Dr. Saparwadi, tambahkan lagi berapa banyak keterkaitan yang mengacu kepada bagaimana hadis-hadis yang seperti juga bagaimana larangan wanita ketika akan keluar rumah, ada di bab hukum haji atau umrah, juga termasuk di sana bagi wanita yang keluar dikhawatirkan membahayakan bagi dirinya dan keluar tanpa mahram, bahkan apalagi tidak menggunakan izin daripada walinya, maka haji atau umrohnya itu dari sunnah ataupun wajib bisa berubah menjadi haram. Adapun beberapa macam lagi yang termasuk di antara muamalah yang lainnya, sebagaimana mengumpulkan kurma tadi, ya bagaimana mengumpulkan gandum,
bagaimana mengumpulkan kebutuhan pokoknya kaum muslimin. Intinya selalu Islam itu menekankan bagaimana agar kita selalu berprinsip tolong menolong, dan jangan sampai kita tolong menolong dalam berbuat kerusakan atau menyusahkan umat. Beralih ke yang terakhir dari Pak Rudi, kalau menurut kami bagaimana mensikapi ada ruang pembaca ini, sebenarnya mengenai pembaca itu sendiri kita memiliki standar pemahaman literatur yang sudah kita baca, tentunya akan menjadikan kita semua memiliki standar pengetahuan. Lalu kemudian pemahaman-pemahaman yang nantinya akan muncul ataupun pendapat-pendapat yang akan muncul dari pembaca, ya memang itulah kritik yang akan timbul sebagaimana batas pengetahuan seseorang. Adapun kalau hermeneutik ini dianggap sebagai suatu hal yang kemudian ada yang menilainya sebagai penilaian yang liberal, mungkin pemahaman mereka tentang bagaimana memahami hermeneutik ini dan sebagaimana apa yang di konsep pemikiran Syudi Ismail ini, kalau kita lihat sebenarnya hermeneutik ini mendorong kita untuk bagaimana mencari maslahat untuk umat. Contoh kecilnya, kalau kita melihat bagaimana pendapat daripada Mufti Mesir, termasuk Prof. Ahmad Tayyib, lalu kemudian Wahab Az-Zuhaili, lalu kemudian kita akan memahami bagaimana muamalah itu. Kalau kita lihat di era sekarang, ada timbul beberapa pendapat tentang bunga bank, termasuk yang sedang saya dalami juga. Kenapa bisa beberapa ulama Mesir itu mengatakan bunga bank di Indonesia ini tidak termasuk riba? Nah, artinya apa? Hermeneutik ini sebenarnya hadir agar kita di dan ruangan pembaca itu lebih memahami konteks-konteks hadis ataupun firman, yang dimana fikih zaman akan membantu kita sebagai pembaca ataupun aplikasinya di dalam masyarakat secara luas, yakni membantu mencari bahwasanya ada kemudahan yang sekiranya pun tidak ada misalnya di zaman dahulu, lalu kemudian sekarang ada seperti jual beli online, lalu kemudian bagaimana ulama-ulama kita menghermeneutik hingga adanya hukum yang bisa kita ambil dan kita bisa terapkan sebagaimana mana yang kita pilih daripada imam mujtahid kita, ataupun mungkin nanti arah daripada ulama-ulama yang kita ikuti untuk kita implementasikan dalam pemahaman kita, dan bagaimana membawa umat ini memiliki pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian di hari. Mungkin ada nanti tambahan dan penyempurnaan dari kawan-kawan. Inilah yang bisa kami sampaikan sesuai dengan pemahaman yang kami punya. Mohon maaf karena termasuk walaupun kami memaparkan tentang pemikiran Syudi Ismail sendiri, Al-Fakir ini juga tidak begitu kenal, belum begitu mengenal daripada Syudi Ismail sendiri. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis, Bu Prof? Iya, waktunya habis ya. Yeah. Ini saya tak sedikit menyampaikan ya. Yeah. Iya. Itu tadi kajian 3, tema 3 yaitu Fadlur Rahman. Al-Qardawi kemarin sudah dibahas ya? Ya, yang sekarang hadis Al-Qardawi. Oh, hadisnya? Ya. Oh ya, oke, hadisnya. Kemudian yang terakhir Syudi Ismail. Penting untuk kita perhatikan tadi dari komentarnya Cak Ruth. Apa sih urgensinya kita
membahas hermeneutik. Apa sih urgensinya? Toh kita juga sudah khazanah pemikiran ulama Islam awal sampai saat ini pun juga sudah mewarnai itu, sudah memiliki instrumen-instrumen hermeneutik itu, gitu ya. Eh, bukan apa-apa, ya, tidak apa-apa. Islam itu menerima perkembangan peradaban apapun yang itu sekiranya itu membawa kemaslahatan umat manusia dari masa ke masa, itu kita akan bisa ambil, ya, kita bisa ambil. Jadi Al-Islam kan ini prinsip yang sudah diakui kita semua, ya. Al-Islam soleh likuli zaman wal makan, kan itu. Al-Islam soleh likuli zaman wal makan. Kemudian ada apa itu dari makolahnya dari NU itu al-ahdu al-ahdu bijadidil aslah. Itu ya, al-muhafadhah liqadimi soleh wal ahdu bijadidil aslah. Jadi tetap nguri-uri, ya, yang pendahulu yang baik dan juga mengambil sesuatu yang baru yang itu bisa bermaslahat bagi kita semua. Ini saya kira ini sudah disepakati seluruh ulama muslim, ya, dimanapun, meskipun kadang beda pendapatnya, tapi itu prinsip itu tetap masih dipelihara, ya, dipelihara sampai sekarang. Kemudian makanya pentingnya hermeneutik, kita itu tahu cara berpikirnya orang-orang dari awal sampai sekarang. Hanya prinsip yang harus kita jaga, yaitu dalam Quran kan sudah menyebut wala tatabi ahwa'ahum. Jadi jangan ngikuti hawa nafsu. Ya, kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Misalkan ada syariah poligami, oke, syariah poligami kita menerima itu. Tapi jangan dengan hawa nafsu. Jangan dengan atas dasar hawa nafsu. Hawa nafsu pasti mengarah ke maksiat, mengarah kepada kerusakan, kan gitu, ya. Ini. Kemudian itu tadi kaitannya dengan apa? Yusuf Qaradawi, ya, Yusuf Qaradawi yang zakat, ya, zakat dengan di dalam hadis tidak ada, ya, tidak ada disebutkan zakat profesi, toh juga menetapkan adanya hukum zakat profesi dan sebagainya. Itu baik Quran maupun hadis itu sesungguhnya Yusuf Qaradawi hanya melanjutkan dari ulama-ulama itu, termasuk yang kemarin saya kirimkan kepada siapa itu, Cak Samsul Hadi, ya, itu tentang pendapatnya Gus Baha, itu tentang komentarnya terhadap pendapat Yusuf Qaradawi itu tidak baru. Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan itu. Imam Ghazali sudah menyebutkan itu dengan memahami ayat Al-Baqarah 167, anfiqu mim thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardi. Itu kan bisa berubah apa saja yang sekiranya sesuatu yang dihasilkan itu melebihi dari batas-batas nisab dan itu bermanfaat bagi kita semua, ya, itu layak dikeluarkan zakatnya, kan itu sudah ada, ya. Jadi ini memperluas dari pemikiran yang dulu yang belum ada sekarang ada, kan itu. Kemudian masalah lalat itu kan ada di hadis-hadis ada. Itu di dalam hadis Ahmad bisa menjelaskan inna hadal janahai adubabi, ya, sumun wal akhara shifaun wa idza waqa'a fit ta'ami famkuluhu fa innahu yuqaddimu summa wa yuakhiru shifa, kan itu sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya lalat itu kalau masuk pada makan atau minuman, maka benamkanlah karena dia mengeluarkan racun terlebih dulu, baru setelah itu obatnya. Ini bisa diteliti untuk saat ini dalam teori ilmu modern, ilmu medis dan sebagainya. Kalau secara biasa, manusia biasa, ya lalat itu menjijikkan. Tapi ternyata ada rahasia
di balik itu yang luar biasa. Ini bagian dari untuk apa? Pengembangan kajian dalam keilmuan ilmu medis. Kalau memang itu dari Rasul, kita yakin seyakin-yakinnya kalau itu memang asli dari Rasul bahwa itu adalah wahyu, nggak ada yang salah. Kalau itu dari Rasul sungguh-sungguh. Tapi kalau itu bukan dari Rasul, maka itu bisa kita berbeda pendapat. Tapi kalau itu dari Rasul, pasti itu wahyu. Sama halnya kemarin kita mengkaji Iqbal. Kalau itu memang dari Rasul, betul-betul dari Rasul, memang itu wahyu, ya, memang itu wahyu. Tapi kalau itu dari kita, misalkan bukan dari Rasul, tapi sahabat, tabiin, itu kan akan beda, kekuatan, ya, magicnya beda. Kalau Rasul pasti itu wahyu, pasti itu benar. Tapi kalau itu bukan dari Rasul, tapi hanya dari sahabat, tapi semuanya sampai sekarang itu bisa kita berbeda pendapat kan gitu. Ini sesungguhnya intinya di situ. Jadi terkait dari tadi, mulai dari komentarnya Yinur sampai terakhir ini tadi, ya memang kita eh, ilmu keislaman itu punya karakter sendiri, dan kita uji apa keabsahan dari pemikiran awal sampai saat ini, mana sih yang masih on the track hanya kepentingan semata-mata, kepentingan untuk apa menjalankan atau mentaati syariah, atau itu untuk kepentingan sendiri-sendiri, itu kita akan uji hingga saat ini. Sepertinya kok ulama dulu kok masih dalam on the track apa panggilan ilahi, itu wahyu, itu firman Allah, itu Rasulullah. Mereka masih menjaga itu. Jadi belum offset dari kepentingan-kepentingan ini. Untuk sekarang kan kita sudah tidak bisa untuk seperti itu. Jadi kita tinggal milih mana sih kepentingan apa ya. Makanya ada maqasid syariah, apa kemaslahatan itu. Nah, kemaslahatan itu juga harus kita ukur, ada standar ukurnya, harus ada tolok ukurnya. Seperti apa maslahat yang harus kita pakai itu? Apakah maslahat pribadi atau maslahat ammah? Itu udah ada teorinya juga. Dan mungkin sesuatu yang belum ketemu, maka kita harus melakukan istiqro, penelitian. Penelitian seberapa hasil penelitian itu menyumbangkan ya manfaat bagi umat manusia, kan seperti itu. Kalau memang tidak menyumbangkan manfaat, ngapain itu diambil? Sekarang kasusnya itu banjir sekarang itu seperti apa? Kita membuka mata. Banjir itu ada kepentingan, misalkan kepentingan Nahdlatul Ulama tentang tambang itu. Tambang itu kepentingannya seberapa? Mau kepentingan untuk umat, tambang itu untuk kepentingan umat Nahdiyin dan sebagainya. Ternyata sekarang dibuka semuanya oleh Allah supaya kita bisa membaca cahaya itu betul-betul cahaya yang mengalir dari Allah, bukan cahaya yang mengalir dari kepentingan-kepentingan apa masing-masing kelompok, masing-masing egonya. Tapi sesungguhnya kita harus mulai berpikir itu ada cahaya dari Allah itu seperti apa. Kita harus memulai mencari itu, ya. Jadi perdebatan tentang poligami dan sebagainya itu kita tinggal melihat. Poligami kepentingan dulu seperti itu. Rasul juga tidak pernah poligami pada saat Khadijah. Pada saat setelah Khadijah ada poligami. Apa? Ada kepentingan bukan sekedar nafsunya Rasulullah, tapi ada kepentingan umat di sana. Seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan untuk kebaikan umat, bukan kepentingan Nabi untuk cari jodoh, cari istri yang banyak, enggak. Tapi itu sesungguhnya memberi pelajaran pada kita. Oh, Nabi nikah janda-janda yang tidak cantik, yang tidak kaya, anaknya banyak. Itu kan arahnya ke sana. Kalau itu dilakukan untuk sekarang, ya sebetulnya enggak masalah. Tapi kalau untuk sekarang, kepentingannya apa? Lah itu wallahu a'lam, yang tahu yang ini pelaku-pelaku itu. Seperti itu. Jadi kita enggak boleh menyembunyikan ya. Tidak boleh menyembunyikan
pesan-pesan Allah yang betul-betul itu adalah cahaya ilahi yang betul-betul membawa nurani manusia ke arah kebaikan, bukan karena kepentingan kelompoknya. Isu tambang dan PBNU itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sesungguhnya Mbah Hasyim ketika mau mendirikan partai Nahdlatul mendirikan NU, ketika mau mengajari bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, itu kayak ngapa prihatinnya ketika setiap saat membaca surat itu, setiap malam membaca surat At-Taubah dan sebagainya. Untuk apa? Supaya Mbah Hasyim itu pulang ke Indonesia untuk apa? Tidak pengen jabatan keturunannya, anaknya, keluarganya, siapapun, tidak pengen menjadi pejabat, tidak mikir kaya, tidak mikir apa-apa, kecuali hanya mikir bahwa Indonesia supaya terlepas dari penjajah. Ada NU itu supaya apa? Supaya umat itu bisa bangkit bersama-sama. Tujuannya itu bukan untuk memperkaya anaknya, keturunannya, dirinya, enggak sama sekali. Makanya sampai hari ini teruji. Nahdlatul Ulama yang seperti Mbah Hasyim itu teruji, enggak lekang oleh waktu, zaman dan sebagainya, enggak, tetap ada. Tapi ketika kita sudah pengikutnya sudah ke sana kemari damai, yaitu nanti kita akan bisa membaca sendiri. Sejarah akan membuktikan itu semua. Ini ya, jadi pentingnya hermeneutik dan sebagainya. Kita tidak menutup mata dari pemikirannya orang-orang bijak. Meskipun itu orang non-muslim, kalau itu memang selaras dengan kita, kenapa tidak kita ambil? Toh dalam Quran juga sudah mengajarkan itu semua ya. Jadi apa yang baik kita ambil, apa yang tidak sesuai dengan syariah kita yuk kita tinggalkan, apa yang sesuai dengan syariah kita, misi Islam ya kita ambil dari manapun datangnya, kan gitu. Seperti itu kan sudah kita sudah disepakati seluruh ulama seluruh dunia, kan seperti itu. Jadi kita tinggal menerapkan saja dalam konteks masing-masing wilayah, masing-masing domain sesuai dengan keahlian kita dan sebagainya. Ini yang bisa kita sampaikan untuk materi hermeneutik itu apa? Kita tidak menutup mata dari kebaikan siapapun asal itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita, kan seperti itu. Dalam hal tauhid taken of granted, dalam hal perilaku sosial, hukum sosial, monggo silahkan, mau berdebat, mau beda, mau apa silahkan. Itu saja. Saya ngikuti saya setuju dengan pendapatnya Gus Baha. Itu ya. Tapi itu tadi wala tatabi ahwa'ahum. Jangan ngikuti hawa nafsu karena hawa nafsu itu adalah setan. Itu aja pesannya seperti itu. Oke. Terima kasih semuanya. Waktunya mungkin ini ya. Waktunya mungkin akan ganti dengan Profesor Nasihun Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua untuk mahasiswa calon doktor di kelas ini. Mudah-mudahan ilmu ini bukan sekedar ilmu yang tidak bermakna apa-apa, tapi ilmu ini adalah sebagai bagian dari jihad kita untuk menjaga keilmuan Allah ya, yang disampaikan oleh para guru-guru kita dari awal, nabi, sahabat, tabiin dan ulama-ulama tempo dulu hingga sekarang. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati hasil pemikiran itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melanjutkan sampai generasi yang akan datang. Amin Allahumma amin, dan berkah manfaat buat para calon doktor ini semua. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan studi ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya bisa mendampingi calon doktor ini semua, hanya teriring doa saja. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat, berkah manfaat ilmu yang tidak akan ada habisnya hingga hari kiamat. Ini saja. Okay. Terima kasih Inur dan semuanya. Okay. Sama Bu. Okay. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ini ada acara lagi asesor Serdos ini online.
Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Bu Prof. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di seminar peminatan. Mudah-mudahan. Amin amin. 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 Oke. Terima kasih. Saya akhiri saja dulu ya ini ya. Terima Iya. kasih. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.